Jalan Raya Bayburt, juga dikenal sebagai D915 adalah salah satu jalan paling menantang di dunia. Terletak di Provinsi Trabzon, Turki. Jalannya sangat ekstrim. Jalan itu tidak dibatasi oleh pagar pembatas. Jalan itu bukan untuk penderita vertigo atau yang takut akan tanah longsor. Hanya orang yang benar-benar berani yang boleh lewat. Satu kesalahan saja dan kamu akan jatuh bebas. Jalan tersebut menghubungkan sebuah kota di Provinsi Trabzon di wilayah Laut Hitam dan Bayburt, sebuah kota di timur laut Turki yang terletak di Sungai Kora. Memiliki panjang 106 km dan mencakup 29 tikungan yang curam. Jalan dalam kondisi mengerikan dan membutuhkan konsentrasi yang kuat saat melewatinya. Jalan itu masih tetap merupakan perjalanan yang memompa adrenalin. Jalan ini dibangun oleh tentara Rusia pada tahun 1916 dan permukaan yang tidak beraspal terasa seperti kembali ke kehidupan pra-peradaban. Bagian jalan secara rutin ditutup di musim dingin karena badai salju dan es. Menurut Central European News, satu kesalahan akan membuat pengendara jatuh ke malapetaka. Naik bus di sepanjang salah satu jalan paling berisiko di dunia, menyebabkan sakit kepala karena ketinggian, pengalaman ekstrim dan salah satu kesempatan terakhir untuk melihat Tibet dalam kejayaannya. Terletak di salah satu bagian paling terpencil di dunia. Jalan Raya Sichuan Tibet dianggap sebagai salah satu jalan paling mematikan di dunia. Namun status berbahayanya adalah yang kedua setelah reputasi Jalan Raya Sichuan Tibet sebagai salah satu jalan paling indah di benua Asia. Jalur selatan sering digunakan sebagai jalur ziarah untuk menuju kota suci Lhasa. Kota yang paling dihormati di Tibet dan pusat Buddhisme Tibet. Setiap hari umat Buddha Tibet dari wilayah barat Sichuan, berangkat dalam perjalanan 2100 km melintasi alam liar Sichuan Barat di lembah-lembah indah, untuk mencapai kota Lhasa. Dalam beberapa tahun terakhir, itu telah menjadi jalur peralihan bagi banyak pemuda Cina untuk mencari tantangan dan pengalaman yang tampaknya tidak ditawarkan oleh kehidupan di kota-kota modern. Pemandangan spektakuler termasuk keindahan Yarlung Zambo Grand Canyon dan gunung salju Gunung Gangga. Belum lagi padang rumput Maoya yang epik. Meskipun banyak yang tewas di jalan Tibet Sichuan, jalan itu tidak diragukan lagi sepadan dengan pemandangannya yang spektakuler. Karena kondisi mengemudi yang buruk dan cuaca buruk yang sering terjadi. Jalan termuda di Bolivia, termasuk dalam beberapa daftar rute paling berbahaya di planet ini. Mulai dari La Paz, ibu kota tertinggi dunia dengan ketinggian 3.660 meter. Jalan termuda pertama menanjak ke 4.650 meter di La Cumbre Pass dan kemudian menuruni curam ke kota Coroico pada ketinggian hanya 1.200 meter. Penurunan lebih dari 3.650 meter ini adalah salah satu jalan menuruni bukit terpanjang di dunia. Oleh beberapa perkiraan antara 200 dan 300 orang meninggal setiap tahun di jalan ini. Rute tersebut dibangun oleh para tawanan perang Paraguay dari konflik mematikan di Chaco pada tahun 1930-an untuk menghubungkan La Paz dengan Las Yungas di Amazon. Pada tahun 1995, Ban Pembangunan Antar Amerika mendeklarasikannya sebagai jalan paling berbahaya di dunia. Namun pemandangannya benar-benar luar biasa. Mereka termasuk hutan awan subur yang kaya akan vegetasi. Desa Kuoliang selalu terisolasi dari seluruh dunia. Tempat tertinggi di pegunungan Taihang di Provinsi Henan. Satu-satunya akses ke peradaban dengan beberapa jalan sempit yang curam. Terbentang di lereng gunung yang disebut Tangga Langit. Pendakian licin berbahaya bahkan untuk penduduk desa di sana sekalipun. Untuk menjual hewan mereka dan kebutuhan lainnya untuk persediaan, orang-orang Kuoliang menurunkan 13 pekerja terkuat mereka. Mereka mengatakan tentang mengukir jalan inci demi inci, tidak menggunakan apapun kecuali perkakas tangan, kesabaran, dan tekad. Pada tahun 1977, 5 tahun setelah memulai usaha kolosal mereka, penduduk desa telah berhasil menggali terowongan yang panjangnya 1 mil, tinggi 16 kaki dan lebar 13 kaki. Selama waktu itu, mereka menggunakan lebih dari 12 ton batang bor. Beberapa orang menyebutnya keajaiban dunia ke-8. Jalan Raya Karakoram adalah jalan kuno yang berubah menjadi jalan raya internasional yang menghubungkan Pakistan dan seluruh anak benua India dengan Cina. Telah dilalui oleh para pedagang dan pelancong yang penasaran selama berabad-abad sebagai rute melewati 3 pegunungan tertinggi dan terindah di dunia.
Himalaya, Karakoram dan Hindu Kush. Selesai pada tahun 1979 dan dibuka untuk umum pada tahun 1985. Jalan Raya Karakoram sebelumnya dikenal sebagai Jalan Raya Persahabatan Cina-Pakistan. Jalan sepanjang 1.300 km yang menghubungkan Hasan Abdal dan Kashgar, kota terpenting kedua di Provinsi Xinjiang, Cina. Berkelok-kelok melalui Himalaya, pengunjung dapat melihat-lihat di tebing setinggi 8.000 meter yang mengelilinginya di semua sisi. Pengendara harus berhati-hati karena ketinggian saja sudah cukup membuat pusing. Namun perjalanannya pasti akan sepadan dengan pemandangan spektakuler itu. Zojila Pass adalah salah satu lintasan gunung terpenting di India. Pada ketinggian 11.575 kaki di atas permukaan laut. Zojila menghubungkan dataran tengah di pegunungan Himalaya Barat dan Srinagar. Bongkahan batu ini bukanlah tempat yang baik untuk berkendara di hari Minggu yang santai. Jalan diapit oleh tebing curam besar yang turun ke tebing terjal. Sebelum melewati jalan ini, pengendara harus melewati Himalaya Barat dengan manuver yang memakan waktu sekitar 20 jam. Sekarang bahkan dalam kondisi terbaik, jalan itu tetap berbahaya. Tetapi jalan ditutup pada bulan Desember dan Januari karena jalannya terlalu berbahaya, tidak peduli kendaraan apa yang kamu miliki. Ketika salju mulai turun, pihak berwenang membutuhkan waktu 2 bulan penuh hanya untuk membersihkan celah itu lagi untuk digunakan di musim semi. Artinya hanya benar-benar berfungsi selama 8 bulan dalam setahun. Di area yang tidak terawat, jalan itu tidak lebih dari satu jalur jalan tanah yang rusak diapit beberapa gunung tertinggi di dunia. Ketika datang untuk mengemudi di Hana Highway Kota Maui, fungsinya adalah perjalanannya bukan tujuannya. Itulah daya tarik utamanya. Ada beberapa kata yang bisa menggambarkan keindahan perjalanan ini. Dengan tebing-tebingnya yang diselimuti lembah hijau dan subur yang dipenuhi air terjun dan menatap lautan yang membentang sampai ke garis pantai Alaska. Banyak jalan setapak dan taman yang indah. Jalan ini dipenuhi dengan restoran dan pendakian menakjubkan yang berujung pada air terjun yang menakjubkan. Pengunjung berjalan melalui hutan bambu dan pemandangan laut yang indah. Perjalanan ini termasuk dengan 620 tikungan dan 59 jembatan yang masing-masing menawarkan puncak tebing dan lautan di bawahnya. Jalan ini terletak di barat daya Pulau Selatan Selandia Baru. Saat ini merupakan salah satu jalan berpemandangan indah di Selandia Baru dan sangat menakutkan. Karena jalan itu benar-benar sempit dan sulit untuk manuver mobil kamu. Jalan berkerikil dengan panjang 16,5 mil yang diukir dengan tangan oleh para penambang lebih dari 140 tahun yang lalu, dibuat dari potongan yang sangat sempit di tengah permukaan tebing yang terjal. Itu adalah jalan yang sangat berbahaya sehingga asuransi mobil pun tidak berani. Jalan itu dibangun selama masa emas ketika jalur padat yang berbahaya adalah satu-satunya akses ke kota Skippers. Penggalian di atas tebing dibangun antara tahun 1883 dan 1890. Jalan Skippers dianggap sebagai prestasi teknik terbaik pada zamannya. Para penambang yang membangun jalan di akhir 1800-an tidak terlalu memikirkan kemewahannya. Tidak beraspal dan sangat sempit. Jika kamu kurang beruntung saat menemukan lawan mobil yang melaju, salah satu dari kamu harus mundur dengan hati-hati sampai kamu menemukan tempat yang cukup lebar untuk dilewati. Jika kamu ingin menguji kebugaran, bersepeda di gunung juga merupakan pilihan yang baik. Los Caracoles adalah jalan pegunungan yang berliku-liku yang terletak di bagian terpencil pegunungan Andes, di sisi Chili dari perbatasan dengan Argentina. Jalan menanjak di ketinggian 10.419 kaki, tidak memiliki penghalang keamanan pinggir jalan dan sering dikunjungi oleh truk-truk besar. Jalan memiliki banyak lereng curam dan tikungan tajam tanpa pagar. Jalan ini tertutup salju hampir sepanjang tahun. Salju bersama dengan pemandangan alam yang kompleks, membutuhkan kesabaran dan keterampilan mengemudi yang ekstrim untuk mengemudi dalam situasi darurat. Namun jalan ini selalu dipantau saat kondisi kerja yang secara signifikan mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi. Truk dan bahkan bus wisata bertingkat, melakukan perjalanan setiap hari di jalan ini.
menuntut konsentrasi 100% melewati beberapa daerah paling terpencil di Amerika Selatan. Jalan itu tidak boleh dicoba oleh pemula. Sisi Jalan Chili sangat sulit dinavigasi dengan salah satu rute paling berliku di dunia. Memberikan tampilan gulungan es dilihat dari langit. Pengemudi harus tetap berhati-hati karena jalur tersebut diketahui merenggut nyawa pengemudi yang ceroboh. Dengan lalu lintas yang padat, terutama penuh dengan kendaraan berat yang bergerak lambat, kecelakaan itu benar-benar bisa terjadi. Norwegia terkenal dengan pemandangan yang menakjubkan, pegunungan yang indah, dan penduduknya yang ramah. Beberapa orang menyebut Jalan Raya Atlantik di Norwegia sebagai perjalanan terindah di dunia. Jalan melewati pemandangan yang rimbun di sepanjang pantai Atlantik. Dibuka pada tahun 1989, jalan raya menghubungkan daratan utama dengan serangkaian pulau-pulau kecil. Memberikan pemandangan yang menakjubkan di sepanjang jalan. Di musim panas jalanan ini kering. Tetapi di musim dingin gelombang besar dapat mengirim busa dan air tumpah ke trotoar. Selama berabad-abad, laut sangat penting di Norwegia. Baik sebagai sarana transportasi tetapi juga untuk industri, rekreasi dan kegiatan lainnya. Masyarakat yang dekat dengan Samudra Atlantik, industri perikanan telah menjadi sangat penting selama beberapa generasi. Jalan Atlantik tidak hanya merupakan peningkatan untuk mengangkut barang industri perikanan, tetapi juga perjalanan yang luar biasa bagi siapa saja yang ingin merasakan kombinasi unik antara alam dan teknik.